Juga pada bukunya ini ya, Messianic, bukunya Michael Bacon, Richard Leigh dan Henry Lincoln, juga dalam bukunya yang berjudul Holy Blood and Holy Grail, yang kemudian menjadi referensi bagi Dan Brown menulis novel yang menggemparkan dunia Kristen. Judul novelnya The Da Vinci Code, yang geger itu kan, ya, mengungkap bahwa Nabi Isa itu punya istri dan punya keturunan. Keturunannya di mana? Keturunannya ada di Perancis Selatan. Jadi nggak usah heran kenapa kemudian di Perancis banyak muncul orientalis yang luar biasa pengetahuannya tentang Islam. Adapun menurut sejarawan Yahudi sendiri, karena konsep Al-Masih bahasa Arab, bahasa Ibraninya Hamashiah, bahasa Aram, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Nabi Isa, Mesiho. Nah, pakar Yahudi diantaranya adalah Max Eidemon dalam bukunya Jews, God and History. Ya, saya singkat aja, saya ringkas nanti karena banyak. Kemudian Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and the Fall of Roman Empire. Kemudian Michael Bacon, Richard Leigh dan Henry Lincoln dalam bukunya The Messianic Legacy. Nah, juga pada bukunya ini ya, Messianic, bukunya Michael Bacon, Richard Leigh dan Henry Lincoln, juga dalam bukunya yang berjudul Holy Blood and Holy Grail, yang kemudian menjadi referensi bagi Dan Brown menulis novel yang menggemparkan dunia Kristen. Judul novelnya The Da Vinci Code, yang geger itu kan, ya, mengungkap bahwa Nabi Isa itu punya istri dan punya keturunan. Keturunannya di mana? Keturunannya ada di Perancis Selatan. Jadi nggak usah heran kenapa kemudian di Perancis banyak muncul orientalis yang luar biasa pengetahuannya tentang Islam. Ada kitab yang judulnya Tafsilul Ayatil Quran. Saya pernah ngetes, mohon maaf, saat hari Ramadan beberapa tahun yang lalu di asrama Yaumil, ya, Yayasan Umat Islam di Bontang, di lingkungan LNJ, PT Badak LNJ, perusahaan pengelolaan. Oh, sudah selesai ini. Maaf, ini masih pengantar loh ya, pelan-pelan saja ini. Nah, ketepatan di perpustakaan Yaumil itu ustadz-ustadz yang berceramah yang didatangkan dari daerah-daerah luar, terutama yang level nasional, itu kalau Ramadan diundang oleh PT Badak LNJ untuk ceramah Ramadan keliling seluruh kota Badak, kota Bontang, itu kan kumpul seusai ceramah Ramadan itu. Terus saya iseng-iseng, sebenarnya saya sudah beberapa kali saya di itu, kok baru kali itu lihat buku Tafsilul Ayatil Quran. Saya ambil, saya tunjukkan ke ustadz-ustadz di situ. Kemudian saya tanya, kitab ini tulisan ulama Muslim atau orientalis yang bukan Islam? Jawaban mereka serentak, ya jelas dong, namanya kitab tafsir, ya ulama Muslim yang menulis ini. Nah, itu ada, waktu itu ada tokoh tarekat yang punya mursyidnya tarekat
Malang yang punya murid puluhan ribu orang. Ya, waktu itu diantaranya saya tunjukkan itu dan saya tanya, rata-rata semuanya jawab itu. Dengan tersenyum saya menjawab, penulisnya ini adalah orientalis non-muslim dan dia berhasil mengklasifikasi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang akidah. Surat ini ayat ini, surat ini ayat ini, yang membahas tentang Nabi Ibrahim di surat ini ayat ini, lengkap sudah. Yang kemudian sekarang kita sering mendapatkan pengajian yang istilahnya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Itu idenya dari situ. Ada kitab Indeks Hadis Kutubus Sittah Mu'jamur Mufarras li Al-Fatil Hadis An-Nabawi. Ya, Indeks Kutubus Sittah. 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ditambah Muwatta Imam Malik. Apakah penulisnya ini seorang muslim, ulama hadis muslim? Bukan. Penulisnya ini adalah seorang orientalis, muridnya Profesor Dr. Christian Snughurgrunyo. Pernah kenal ya? Itu pakar hadis, bukan seorang muslim. Namanya Wensing, dan Wensing ini sempat menjadi anggota Majma'ul Lughah, lembaga bahasa Arab Mesir. Bayangkan ya. Majma'ul Lughah Mesir ini pernah menerbitkan kitab yang menjadi referensi mahasiswa dan ulama di bidang tafsir Al-Quran, ya, Mu'jam Al-Fat, 2 jilid tebal-tebal. Ya. Nah, ini nanti bisa dilacak sejarahnya. Mengapa banyak orientalis yang paham Islam di Perancis Selatan itu? Wensing asalnya orang Belanda, tapi kemudian dia di Perancis.